Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita kembali bertemu dalam mata kuliah genetika tanaman pada hari Jumat. Namun, seperti minggu kemarin kita masih melaksanakan mata kuliah secara daring. Dan sebelum kita melakukan kuliah, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi, dimana seperti biasa tim pengajarnya masih sama seperti kemarin-kemarin, yaitu Ibu Dr. Daphne Mawartarigan SPM MSI dan Ibu Wahyuni Umami Harahap SPMP. Namun sebelumnya tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan Ibu untuk tetap mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan mengikuti peraturan-peraturan untuk memperlancar mencegah semakin meluasnya wabah dari COVID-19 ini. Dimana yang pertama, jangan mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang. Kemudian kita selalu berhati-hati jika menyentuh benda di dalam fasilitas umum. Kemudian hindari bepergian keluar rumah di saat jam sibuk. Kemudian untuk yang keempat, hindari area atau tempat berkumpul orang banyak seperti bioskop, stasiun, pasar, fasilitas publik, dan tempat lainnya. Kemudian untuk saat ini, untuk dihindarkan melakukan jabat tangan, berpelukan, cium pipi kiri dan pipi kanan. Kemudian untuk yang keenam, diusahakan untuk jauh dari tempat yang banyak orang yang berdesak-desakan. Untuk yang selanjutnya, jagalah jarak, jangan terlalu dekat dengan orang, di mana jarak amannya biasanya dianjurkan sejauh 1 km. 1 meter maksudnya, jangan 1 km ya. Kemudian untuk poin yang ke-8, usahakan tidak bertamu ke rumah orang lain atau menerima tamu di rumah. Dan yang ke-9, lebih baik menghabiskan waktu di rumah, lakukan aktivitas secara online baik sekolah ataupun belajar. Dan untuk saat ini kita melakukan poin yang ke-9 ini. Baiklah, selanjutnya pada minggu ke-9 ini kita melakukan perkuliahan, ke minggu 10 ini kita melakukan perkuliahan dengan tema regulasi dan ekspresi gen. Di sini ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama konsep dogma genetik, kemudian replikasi, transkripsi, dan translasi. Di sini kita akan mempelajari bagaimanakah DNA atau gen tersebut sampai menghasilkan enzim atau protein yang sehingga menandakan sifat daripada suatu karakter pada tanaman tersebut. Materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah replikasi DNA. Jadi di sini sebelum kita melanjutkannya, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, kira-kira kenapa replikasi DNA itu penting? Kenapa setiap makhluk hidup harus melakukan replikasi DNA? Pada dasarnya, pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang dari pembelahan sel, di mana salah satu kegiatan yang terjadi sebelum terjadinya pembelahan sel, di sana ada proses replikasi DNA yang terjadi pada fase interfase. Jadi, kenapa semua makhluk hidup, kenapa sel atau kenapa DNA yang terdapat di dalam sel itu mengalami replikasi? Karena pada saat terjadi pembelahan sel pada setiap sel di makhluk hidup, maka harus memiliki DNA atau informasi genetika yang sama dari sel sebelumnya. Jadi, hal itulah yang menyebabkan kenapa replikasi DNA itu penting. Selanjutnya, kalau replikasi DNA itu merupakan suatu proses, berarti ada komponen-komponen yang harus terdapat pada proses itu, atau ada beberapa komponen yang sangat dibutuhkan untuk terjadinya proses replikasi DNA, yaitu yang pertama
DNA itu sendiri atau DNA awal. Kemudian ada enzim helikase, kemudian protein binding site, kemudian enzim DNA polimerase 3, enzim primase, enzim polimerase 1, dan enzim ligase. Pada dasarnya, penelitian-penelitian sebelumnya sudah mencoba mengklasifikasi atau melihat pola daripada replikasi DNA. Apabila dikumpulkan dari awal sampai sekarang, maka pola replikasi DNA ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pola semi konservatif, yang kedua pola konservatif, dan yang ketiga pola dispersif. Apa yang membedakan daripada ketiga pola ini? Di sini dapat kita lihat di atas masing-masing ada 2 untaian ganda daripada DNA. Di sini dapat kita lihat masing-masing berwarna putih. Yang di sini dituliskan dengan istilah generasi 0. Kemudian pada pola semi konservatif, di setiap DNA ini ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah. Satu untaian tunggal berwarna putih dan satu untaian ganda tunggal lagi berwarna merah. Sama untuk keduanya. Jadi di sini apa maknanya? Bahwa di sini menyatakan bahwa di setiap untaian tunggal dari generasi 0 mendapatkan satu untaian tunggal DNA baru. Berarti ini merupakan untaian tunggal yang berasal dari DNA lama, dan di sini akan diperoleh satu untaian tunggal DNA baru. Karena dia terdiri dari 2 untaian tunggal atau di sini merupakan double helix yang terdiri dari 2 untaian ganda, maka di sini akan berpisah keduanya. Dari generasi 0 ini akan berpisah keduanya. Kemudian setiap untaian tunggalnya akan mendapat untaian baru. Makanya di sini diperolehlah 2 DNA yang masing-masing satu untaian tunggalnya merupakan untaian DNA baru. Dan apabila kita lanjutkan ke generasi 2, karena di sini masing-masing terdiri dari satu untaian tunggal baru, maka akan diperoleh 2 untaian tunggal DNA yang keduanya merupakan untaian tunggal baru. Keduanya baru di sini, yang bagian ini. Di bagian yang ini merupakan 2 untaian baru, sedangkan salah satunya karena ini masih ada yang putih, maka di sini untaian barunya akan menjadi merah sama putih. Dan yang selanjutnya ini di sini ada merah sama putih. Yang merah ini merupakan untaian tunggal baru dari yang di atasnya. Apabila mendapatkan untaian tunggal baru, maka dia akan menjadi 2 untaian baru, tunggalnya baru menjadinya. Kemudian sedangkan yang satu lagi ini untaian yang lama mendapatkan yang merah. Makanya kembali di sini akan terjadi gabungan antara satu untaian tunggal dari DNA yang lama dan ditambahkan dengan untaian tunggal barunya. Yang selanjutnya di sini untuk pola yang kedua yaitu pola konservatif. Di sini masih generasi 0 di mana DNA-nya masih dalam bentuk yang lama. Kemudian pada paham yang ini mereka berpendapat bahwa dia akan yang lama, di sini untaian tunggal yang lama, di sini double helixnya akan mendapatkan keseluruhan daripada untaian DNA dari generasi 0. Kemudian untuk yang satu lagi memang terbentuk suatu untaian ganda atau double helix yang memang keduanya itu merupakan untaian yang baru. Kemudian begitu juga dengan anaknya. Di sini untuk generasi keduanya yang satu tetap menjadi yang lama, kemudian di sini keduanya menjadi baru, sedangkan untuk yang di sini karena dia di sini masing-masing merupakan 2 untaian tunggal yang baru, maka di bawahnya untuk generasi 2 juga menjadi 2 untaian yang baru juga. Seperti itu untuk yang pola kedua. Sedangkan untuk pola yang ketiga, yaitu pola dispersif, di sini merupakan generasi 0. Kemudian di sini hampir sama dengan pola semi konservatif, tetapi yang membedakannya kalau di sini satu untaian ganda memang semuanya baru dan satu lagi merupakan satu untaian tunggal yang lama. Kalau di sini tidak.
satu untaian ganda tersebut, setiap untai tunggalnya disusun oleh DNA baru dan DNA lama. Dia bergabung secara acak di kedua untaian tunggal tersebut. Di sini ada yang merah, ada yang putih. Yang di sini artinya DNA generasi 0 satu untaian tunggalnya itu disusun gabungan antara DNA baru dan DNA lama. Di sini dapat kita lihat. Dan begitu juga dengan generasi keduanya. Karena di sini pada DNA awalnya juga merupakan gabungan dari untaian tunggal yang baru yang merupakan campuran, anaknya juga menjadi campuran. Jadi di sini apabila kita sesuaikan dengan proses yang terjadi pada pola replikasi pada prosesnya, maka pola yang paling tepat atau yang paling mendekati untuk pola yang sebenarnya apa yang terjadi di dalam sel makhluk hidup adalah pola yang pertama, yaitu pola semi konservatif, di mana pada generasi 0 atau DNA asal akan dibelah menjadi dua. Kemudian setiap bagiannya akan mendapatkan satu untaian DNA baru masing-masingnya. Kemudian keturunan untuk generasi keduanya akan diperoleh satu DNA yang sama-sama masing-masing baru. Kemudian yang satu lagi masih gabungan dari keduanya. Dan begitu juga yang satu lagi. Selanjutnya adalah bagaimana proses terjadinya replikasi DNA itu sendiri. Ini merupakan DNA yang terdapat pada sel. Kemudian bagaimana awal terbentuknya proses daripada replikasi DNA itu. Yang pertama, apabila DNA yang terdapat di dalam sel itu akan mengalami replikasi, maka di dalam DNA itu akan ada suatu titik yang menandakan bahwa disitulah awal mula atau tempat untuk enzim melakukan replikasi atau pembelahan. Di manakah itu? Di sini diistilahkan dengan istilah origin of replication. Kadang diistilahkan dengan titik ori. Di mana di titik inilah suatu tempat atau titik awal untuk dilaksanakannya replikasi. Kemudian setelah pada DNA itu ditemukan oleh enzim titik daripada origin of replikasi, kemudian enzim helikase ini berfungsi untuk membuka untaian DNA. Karena DNA itu merupakan double helix, maka enzim helikase ini akan bertugas untuk memotong daripada double helix tersebut menjadi single helix. Di sini dapat kita lihat bahwa DNA merupakan double helix. Dengan adanya enzim helikase ini, maka double helix tersebut akan dipotong pada bagian susunan basa nitrogennya, yang di sini merupakan disatukan oleh ikatan hidrogennya, akan diputus oleh enzim helikase ikatan hidrogen tersebut, sehingga diperolehlah dua single helix yang pemotongannya mulai dari 3 aksen menuju 5 aksen. Oke, selanjutnya di sini setelah helikase memotong ikatan hidrogen, maka akan diperolehlah dua single helix. Single helix di sini dapat kita lihat bahwa yang bagian atasnya disebut dengan leading stream template, kemudian yang di bawahnya disebut dengan lagging stream template. Lagging stream template. Oke. Namun pada dasarnya, meskipun double helix ini sudah dipisahkan menjadi single helix, ikatan hidrogen yang menyatukan basa-basa nitrogen tersebut akan sangat mudah menyatu kembali. Namun untuk memisahkannya diperlukanlah suatu protein yang disebut dengan protein binding site. Jadi protein binding site ini apakah gunanya, apa fungsinya di dalam proses replikasi DNA? Protein binding site ini berfungsi untuk menstabilkan untaian DNA yang telah dipotong pada ikatan hidrogen yang menyatukan antar basa nitrogen tersebut. Di sini dia akan mengikat
pada landing strain template-nya dan pada lagging strain template-nya, sehingga ikatan hidrogen yang menyatukan antara asam basa-basa nitrogen tersebut akan terpisah. Kemudian, apalagi yang akan terjadi pada bagian leading strain template bagian atas ini akan langsung dibentuk DNA baru dengan adanya bantuan apa, yaitu DNA polimerase 3. Jadi setelah terbuka akan datang enzim DNA polimerase 3 kemudian membentuk DNA baru pada leading strand tersebut yang dimulai dari 3 aksen ke 5 aksen, dari sini ujung sini ke ujung sini. Namun bagaimana dengan lagging strand-nya? Pada lagging strand ini prosesnya agak lebih rumit dibandingkan yang terjadi pada leading strand. Selanjutnya adalah proses pembentukan DNA baru pada lagging strand, di mana sesuai dengan gambar ini dapat kita lihat bahwa ada beberapa tahap yang harus dilewati sehingga terbentuknya DNA untaian baru pada lagging strand. Yang pertama, ada diistilahkan enzim primase. Jadi, pada lagging strand ini, enzim primase akan membentuk fragmen RNA primer. Di sini akan terbentuk RNA primer yang mulai dari 5 aksen, di sini ada 5 aksen menuju 3 aksen. Jadi enzim primase tersebut akan bergerak dari sini menuju ke sini. Jadi pada bagian-bagian tertentu di bagian daripada lagging strand ini akan terbentuk RNA primer namanya. Tetapi enzim primase ini bergeraknya tidak mulus. Dia berlompat-lompat pada titik tertentu yang sudah ditandai oleh suatu senyawa yang dikenali oleh dari enzim primase tersebut. Jadi, karena dia sifatnya melompat-lompat, maka hanya bagian tertentu yang akan terbentuk RNA primer ini. Kondisi tersebut karena melompat-lompat dan terbentuk RNA primer tidak sepanjang daripada lagging strand ini, maka disebut dengan fragmen Okazaki. Kemudian, setelah ada fragmen daripada Okazaki tersebut, akan ada pembentukan daripada DNA yang dibantu oleh adanya enzim DNA polimerase. Dari mana arahnya? Yaitu dari 3 aksen menuju ke 5 aksen. Kalau tadi yang pertama dari sini ke sini, jadi DNA polimerase 3-nya akan mulai dari sini ke bagian sini. Oke. Selanjutnya, karena tadi pembentukan DNA yang pertama itu tidak sempurna pada bagian keseluruhan daripada di lagging strand ini, maka akan berlanjut pada proses yang kedua, yaitu mengubah dari RNA primer tersebut menjadi DNA dengan bantuan apa? Yaitu DNA polimerase 1. Yaitu enzim DNA polimerase 1 akan menggantikan RNA primer dengan fragmen DNA. Jadi nanti yang berwarna oranye atau merah di sini akan digantikan menjadi DNA oleh enzim DNA polimerase 1. Namun, karena tadi proses daripada enzim primase dan daripada proses pembentukan DNA baru yang dilakukan oleh enzim DNA polimerase 3 tidak sempurna, maka akan terdapat jarak di antara DNA yang di sini, sehingga diperlukan suatu senyawa atau diperlukan suatu kerja dari enzim untuk menyumbat daripada setiap jarak yang terdapat pada DNA tersebut. Enzim apa yang berfungsi di sini atau yang bertugas, yaitu enzim likase. Yaitu enzim likase ini akan menyambung untaian DNA yang terputus sehingga untaian baru yang terdapat pada lagging strand ini terbentuk secara sempurna. Sehingga mulai daripada tahap yang pertama pada leading strand yang langsung mendapatkan satu untaian DNA barunya, kemudian pada lagging strand yang begitu banyak prosesnya sehingga terbentuklah menjadi 2 DNA yang sama. Jadi untuk lebih jelas untuk proses replikasi ini, Ibu akan membagikan video daripada prosesnya dan dapat dicermati.
Yang proses selanjutnya yang akan kita bahas adalah ekspresi gen. Jadi pada ekspresi gen ini ada dua proses utama, yaitu transkripsi dan translasi. Sebenarnya bagian mana dari yang melakukan ekspresi gen? Karena tidak semua daripada DNA akan mengalami ekspresi gen. Jadi bagian yang mana saja? Jadi seperti yang sudah sering Ibu jelaskan, bahwa DNA itu mengandung ada yang disebut dengan ekstron dan ada yang disebut dengan intron. Jadi bagian yang akan mengalami ekspresi gen adalah apa? Yuk, coba diingat lagi ya. Jadi istilah tersebut adalah gen. Jadi apa saja yang akan dihasilkan setelah dilakukannya ekspresi gen ini? Pada dasarnya dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama dikelompokkan menjadi kelas pertama, di mana protein yang nantinya menjadi ribosom sebagai mesin transkripsi mRNA, sehingga produksi ekspresinya disebut dengan rRNA atau ribosom RNA. Jadi setelah gen tersebut atau DNA tersebut mengalami ekspresi gen, maka apa yang dihasilkan yaitu menghasilkan ribosom. Jadi ribosom ini adalah merupakan suatu komponen yang sangat penting untuk melaksanakan transkripsi. Sedangkan untuk yang kelas yang kedua, yaitu setelah terjadinya transkripsi akan menghasilkan protein yang akan berfungsi sebagai enzim dalam proses fisiologi dan fenotip atau keragaan. Produk ekspresinya disebut dengan mRNA atau messenger RNA. Pada bagian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam kepentingan constitutive expression, kemudian yang kedua specific expression. Apakah constitutive expression tersebut? Yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Biasanya di sini disebut dengan metabolik primer. Apakah metabolik primer itu? Metabolik primer ini umpamanya kalau untuk tanaman, apakah metabolisme yang terjadi untuk menjaga agar tanaman tersebut tetap hidup, yaitu proses fotosintesis dan proses respirasi ya. Jadi dalam proses fotosintesis dan respirasi sangat membutuhkan berbagai bantuan enzim. Jadi protein tersebut diperoleh dengan adanya ekspresi gen. Biasanya enzim ini disebut juga dengan istilah housekeeping gen. Berapa banyak yang untuk diproduksi, yaitu hampir 10%. Selanjutnya, pada specific expression, di sini terjadi pada organ atau perkembangan dan kondisi tertentu. Contohnya seperti ini. Jika kita contohkan pada istilah pada gulma pada saat tertentu, gulma tersebut akan menghasilkan suatu senyawa yang beracun yang dapat membunuh gulma lain atau tanaman yang lain yang ada di sekitarnya. Contohnya ini dapat kita lihat pada alang-alang. Pada kondisi tertentu, pada suatu areal, jika lahan tersebut ditumbuhi alang-alang, maka lahan tersebut hanya ditumbuhi oleh alang-alang saja. Kenapa? Karena alang-alang tersebut mengeluarkan suatu senyawa, yaitu disebut dengan alelokimia, yang merupakan metabolit sekunder yang fungsinya untuk berkompetisi untuk mematikan kompetitor-kompetitor lainnya yang mampu menjadi bentuk menghambat kehidupannya untuk memperoleh hara dan cahaya. Jadi berapa banyak specific expression ini diproduksi, yaitu 90% daripada total gen yang ada. Sedangkan untuk yang kelas yang ketiga, yaitu protein yang akan berfungsi sebagai pembawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom untuk membentuk rantai asam amino dari mRNA, sehingga produk ekspresinya disebut dengan tRNA atau transfer
RNA. Jadi untuk lebih jelas untuk prosesnya, Ibu akan menyertakan video yang Ibu harap kalian dapat melihatnya.